Kita mulai untuk hari ini. Hari ini yang akan kita bahas adalah tahapan atau teknik tahapan serta analisis diri perawat dalam kondisi terapeutik. Ini adalah bagian dari materi yang selalu keluar dan ini bagian dari FR atau frequency report atau soal-soal yang paling banyak dilaporkan, paling banyak keluar seleksi. Itu adalah bagian dari usaha kita supaya teman-teman paham, supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, barangkali teman-teman juga masih ataupun mengingat kembali apa yang pernah didapatkan sebelumnya. Baik, bagi teman-teman yang sudah gabung dengan saya udah beberapa lama, dari bulan Februari juga sudah ada ya, sudah ada yang gabung. Kita mengingatkan kembali ya, kita mengingatkan kembali terkait dengan komunikasi terapeutik. Nah, kita mulai dari mana mulainya? Nih, kita akan berbicara tentang definisi, kemudian manfaat, tujuan, prinsip, ya, komponen, hambatan, kemudian tekniknya, tahapannya, dan analisis diri perawat dan klien. Ini penting banget karena ini yang sering banyak keluar ya seputar itu, bukan seputar itu, seputar ini ya outline-nya. Nah ini definisinya dari Porter Ferry. Komisi terapeutik adalah proses di mana perawat menggunakan pendekatan terencana dalam mempelajari kliennya. Jadi komisi terapeutik itu adalah terencana, ya, rencana dalam upaya mempelajari klien, intinya. Kemudian selanjutnya terapeutik adalah interaksi interpersonal. Ingat interpersonal ya, antara perawat dan klien yang selama interaksi berlangsung perawat berfokus pada kebutuhan khusus klien untuk meningkatkan pertukaran informasi yang efektif. Penting. Tujuannya ada tiga tujuan jelas ya. Tujuannya adalah untuk pertama membantu memperjelas mengurangi beban pikiran dan perasaan, mengurangi keraguan dan mempengaruhi orang lain. Kemudian tujuan komisi terapeutik tadi sudah ya, mengurangi beban. Next, manfaatnya mendorong menganjurkan kerjasama antara perawat dengan klien, melalui hubungan perawat klien, mengidentifikasi perasaan dan lain sebagainya. Nanti materinya saya share ya. Nah, hal yang seperti ini Anda tinggal baca. Walaupun sebenarnya materinya sudah ada di yang berbeda bentuknya. Ini yang baru lagi dibuatkan lagi supaya sekaligus kan kalau kemarin kan bersama ya, dipisah-pisah kalau kemarin. Syaratnya menjaga harga diri pemberi maupun penerima, saling pengertian dilakukan terlebih dulu, memberikan saran, sarana informasi maupun masukan. Nah, ya, tuh. Perbedaannya tentu Anda sudah paham lah ya. Ini komisi terapeutik antara perawat dan tenaga kesehatan lain atau dengan pasien bertujuan berfokus pada pasien yang membutuhkan bantuan. Perawat aktif mendengarkan, memberi respon kepada pasien dengan cara menunjukkan sikap mau menerima, membantu pasien untuk melihat, memperhatikan apa yang disadari sebelumnya. Sosial, ya grouping gitu ya, sosial itu biasanya juga adalah gosip ya, gosip. Kemudian tidak fokus dan dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Tapi kalau komunikasi terapeutik harus direncanakan.
Kemudian, nah ini prinsipnya silakan dibaca ya, lihat, dipahami sebentar, silakan baca pelan-pelan saja supaya nempel di otak. Nah, apalagi pagi-pagi, insya Allah lebih fresh ya. Ini prinsipnya ada empat. Hubungan perawat klien yang saling menguntungkan, menghargai keunikan klien dengan menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan perilaku klien, menjaga harga diri, menciptakan tumbuh hubungan yang sifatnya trust. Kemudian komponen komunikasi terapeutik ada empati, kepercayaan, kejujuran, keterbukaan diri, mendengarkan aktif. Itu komponennya. Jangan lupa. Kemudian juga tindakan sikap yang dilakukan ketika menunjukkan keadaan atau kehadiran secara fisik ya. Kehadiran secara fisik. Yang pertama, berhadapan dengan lawan bicara. Sikap tubuh terbuka dan kaki tangan terbuka, tidak bersilangan. Menunduk memposisikan tubuh ke arah lebih dekat dengan lawan bicara. Pertama kontak mata sejajar dengan dan natural, kemudian bersikap tenang dan rileks. Itu menunjukkan sikap ya, sikap yang dilakukan ketika menunjukkan kehadiran secara fisik. Nah ini accepting position, menerima secara fisik. Close position, ini adalah close position ini posisi yang tertutup. Kemudian hambatan dalam komunikasi terapeutik nih, ada perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan gender. Biasanya gender itu juga mempengaruhi ya perbedaan dalam komunikasi terapeutik. Ada status kesehatan, tingkat perkembangan, dan perbedaan pengetahuan. Ini juga sangat memberikan perbedaan terkait dengan eh, komunikasi terkait komunikasi terapeutik. Perbedaan. Nah, masih ada juga jarak emosional dan hayalan. Itu juga memberikan perbedaan. Jarak tanpa menang status, ya jarak juga. Ya, jarak emosional juga ya. Jarak emosional. Statusnya. Ini terkait dengan jarak 95, jarak intim sekian, jarak personal sekian, konsultasi sosial, kemudian jarak publik. Nah, ini dilakukan oleh atau dilakukan diberikan oleh situasi Sandit ya. Ini nah ini keluar pernah keluar ya. Pernah keluar. Jadi jarak intim ini, inci ya satu tangan lah, kepalauan tangan lah. Teknik komunikasi terapeutik, tekniknya ada diam. Nah, di sini ya. Diam apa diam? Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan pada klien mengungkapkan apa yang ada di pikirannya sebelum menjawab pertanyaan dari perawat. Memberikan kepada kesempatan pada perawat dan klien untuk mengorganisasikan pikiran masing-masing. Saya jengkel kepada suami saja. Perawat diam, bukan dia ngomong. Diam supaya dia meneruskan apa yang dia inginkan ya. Kemudian juga ada offering self, ada F-nya kelewat nih. Offering self menawarkan diri. Ya, respon tanpa syarat. Jika ibu membutuhkan bantuan saya, ibu bisa panggil saya di ruangan atau ibu bisa menekan tombol yang ada di samping tempat tidur. Dan yang offering self. Kemudian pertanyaan terbuka, memberikan pertanyaan terbuka untuk merangsang menggunakan perasaan yang sesungguhnya, mengungkapkan perasaan sesungguhnya. Itu juga pertanyaan broad opening question. Refleksi, nah kamu suka kebolak kebalik ya. Mengulang ide, perasaan, pernyataan
dan pertanyaan yang diajukan klien. Bertujuan memastikan perawat telah memahami apa yang klien sampaikan untuk menunjukkan rasa empati, ketertarikan, dan respek terhadap klien. Klien misalnya. Menurut Anda, apakah saya harus memberitahu dokter? Ini perawat nih. Apakah Anda berpikir harus memberitahunya? Itu reflecting. Adik saya selalu menghabiskan uang saya dan dia tidak pernah memberitahu saya. Apakah itu membuat Anda marah? Itu reflecting. Reflecting. Kemudian ada pengulangan, restarting. Nah, ini saya tidak bisa tidur, saya tetap terjadi sepanjang malam. Anda sulit untuk tidur. Nah, ini mengulang ide pikiran, mengulang ide. Konfrontasi, respon ketidaksesuaian antara perkataan klien dengan sikap. Melakukan konfrontasi. Saya sangat marah dengan dia sambil tersenyum. Ya, dalam kurung ini ekspresinya kan kita nggak lihat ya. Anda mengatakan bahwa Anda marah, tapi Anda tersenyum. Itu adalah konfrontasi. Ya, ada verbal, imply. Nah, mendeteksi arti sebenarnya dari pesan verbal. Berapa biaya harus dikeluarkan untuk X-ray? Apakah ibu khawatir dengan misalnya biaya kesehatan ibu? Kemudian observasi, kegiatan mengamati klien. Anda terlihat sedih hari ini. Anda tampak cemas dan pucat. Klarifikasi, ya, saya tidak yakin dengan apa yang Anda katakan tadi. Bisakah Anda mengulang kembali ke klarifikasi? Kemudian juga ada keeping recognition, ya, sudah ya. Keeping recognition, ada exploring, ya, exploring, exploring perasaan. Bisakah Anda menjelaskan apa yang perasaan bingung yang dimaksud? Ada perasaan, reaksi perasaan, pikiran, pengalaman. Itu juga exploring, bagian dari exploring. Kemudian focusing. Nah, focusing dilakukan membatasi area diskusi sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Bertujuan berguna saat kalian berpindah dari satu topik ke topik lain. Contoh, Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki masalah dengan, nah, itu juga adalah pushing. Listening, mendengarkan pasif, juga ada yang mendengarkan aktif. Meringkas, nah itu upaya meringkas menyimpulkan, namanya juga meringkas sih. Selama 30 menit kita sudah membicarakan ini. Memberikan kesempatan klien untuk memberi pembicaraan. Apakah suatu yang Anda ingin bicarakan, menganjurkan untuk pembicaraan terus, atau kemudian coba ceritakan itu 16 atau 17 menempatkan kejadian secara beruntun. Kemudian 18 kesempatan memberikan persepsinya. Ada asertif, contohnya juga sudah diberikan. Ya. Kemudian humor. Nah, nah ini ya supaya tidak menimbulkan ketegangan humornya. Kemudian nah ini PDI benar-benar daya ingat. Tahapan komunikasi yang sering muncul dan ini wajib benar dikuasai. Ini benar-benar harus dikuasai ya. Dan mulai perinteraksi, orientasi, kerja, terminasi. Tahapan berinteraksi mirip dengan tahapan perencanaan sebelum wawancara. Biasanya perawat memberikan informasi tentang klien sebelum tatap muka. Nama, alamat, riwayat medis, dan lain sebagainya. Tugasnya ya, melihat informasi dasar klien, fungsinya untuk melihat hambatan, hambatan kendala komunikasi yang mungkin terjadi ya. Kemudian tugas perawat, area masa diprediksi berdasarkan kendala, bahasa dan lain sebagainya itu dipahami. Kendalanya ada defisit bahasa, defisit sensoris, gangguan kognitif, dan gangguan struktural.
Tugas perawat, yang dilakukan kapan, di mana, sebelum beri apa beri tas yang rem, memberikan perasaan sendiri. Nah, ini mengkaji perasaan sendiri di prainteraksi. Apakah yang cemas, apa yang dicemaskan, itu bagian dari prainteraksi. Nah, mengumpulkan data, ya keterampilan yang diperlukannya, mengumpulkan data, menyadari keterbatasan, dan mencari bantuan sesuai kebutuhan. Kesimpulan, prainteraksi, evaluasi diri, penetapan hubungan, rencana interaksi. Ini di prainteraksi. Nah, prainteraksi ya. Nah, ini untuk waktu, tempat, tujuan, setting, dan jarak. Kemudian orientasi disebut juga fase perkenalan atau fase prabantuan. Mengenal satu sama lain dan membina rasa percaya. Kendalanya biasanya rasa sistem ya. Kemudian dengan cara caring, tulus dan lain sebagainya. Resisten itu. Kendalanya itu faktor penyebab bisa mengenali kebutuhan untuk meminta bantuan, ketergantungan, ketidaknyamanan. Itu juga adalah bagian dari kendala fase orientasi. Tugas perawat orientasi ini orientasi membuka hubungan, ya, tugasnya dan keterampilan ini, ya, teman-teman silakan dibaca. Banyak ini kalau kita sebutan nih, baca benar. Pokoknya hari ini target kita, teman-teman harus baca minimal 3 kali materi. Baca minimal 3 kali materi. Dan diulang-ulang, ulang-ulang karena ini soal bisa sampai dengan 5 soal munculnya. Jadi kalau 5 soal 25 kan. Itu jadi sangat penting bagi teman-teman. Dibaca minimal 3 kali. Karena sehari ini harus dibaca. Ini fase klarisimasi masalah, teknik menyimak dan lain sebagainya. Ini ya tugasnya. Masing-masing tugas juga ada ya. Dia orientasi membuat membuat dan mempromosi kontrak, ya, tugasnya dan keterampilan yang harus dimiliki. Hasil yang diharapkan menumbuh kepercayaan, memandang perawat sebagai tenaga profesional, memandang perawat sebagai pribadi yang jujur, nyaman berbicara, memahami tujuan hubungan ya. Kemudian yang ketiga, tahap kerja merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah dengan klien. Ya. Tahap kerja, identifikasi masalah dan eksplorasi masalah. Nah, identifikasi masalah menerapkan tadi tekniknya, active learning, kemudian bagaimana cara masalah, mengevaluasi cara pemecahan masalah, eksplorasinya, perasaan dan responnya mendorong perkembangan diri, dibangun rasa saling percaya, menyimpulkan percakapan dengan klien. Kendala ada transparan dan counter transparan. Biasanya transparan itu secara sadar, tidak sadar memindahkan perasaannya kepada individu yang berarti dalam hidup pada perawat. Ya, transparan ya. Perawat respon dipengaruhi oleh kebutuhan konflik pribadi yang tidak disadari. Itu kontras transparan. Terminasi, ini ya terminasi tahap akhir. Kalian ada yang menghindari ya dari ada yang tidak. Rencanakan dari awal, jangan mengakhiri relasi secara tiba-tiba. Yang pergi tiba-tiba ya. Kemudian tahapannya terminasi sementara. Ini terminasi akhir. Ini kalau akhir tiap pertemuan perawat klien. Kalau yang akhir itu mengakhiri semua proses.
Kemudian melakukan observasi, evaluasi secara objektif. Itu yang akhir. Silahkan dipahami, lihat ya. Lihat. Ini banyak nih. 70 lembar. 70 lembar. Kemudian fokus analisis. Oh ya, yang ini yang sering muncul nih. Yang selalu muncul di ujian ada evaluasi objektif, subjektif, kemudian cepat menyepakati RTL nih, dengan tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan, kontrak pertemuan berikutnya. Jadi bisa aja diakhiri yang ya di akhir bisa. Kemudian pahami itu ya, pahami. Kemudian fokus. Nah, ini ada analisa dalam petik ya. Fokusnya ada 6 aspek yang harus dianalisa. Yang pertama, kesadaran diri, kemudian klasifikasi nilai, evaluasi keadaan, role model, altruism. Altruism itu mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain ya, altruism. Altruism. Eksplorasi perasaan juga ada role model, etik dan tanggung jawab. Sedang diri, ini ada Johari Window ya. Anda pernah belajar kan Johari Window? Biasanya di manajemen Johari Window itu munculnya. Kalau sekarang kita muncul di apa ini? Di perwan dasar ya ini. Harusnya jiwa ini masuknya. Beda semuanya ada sih. Ini ada yang satu diketahui oleh diri sendiri dan orang lain, hanya diketahui diri oleh orang lain, hanya diketahui oleh diri sendiri, tidak diketahui ini daerah gelap ini. Daerah gelap ini daerah terang. Ya, daerah gelap, ini terang. Kemudian, nah, prinsip perawat diambil dari Johari Window ya. 3 prinsip nih. Kita masuk juga Johari Window juga. Perubahan kuadran. Ada kan di kuadran kan 4 kuadran kan Johari Window itu kan. Tadi sudah dibahas. Kuadran satu paling kecil. Berarti komunikasi buruk. Kuadran satu paling besar menunjukkan kesadaran diri yang tinggi. Ya ini gitu ya. Kesadaran diri yang rendah. Nah, kemudian kesadaran diri dapat ditingkatkan melalui ini. Ada 3 tahapan. Biasanya jarang keluar ya, kayak gini. Ekspor perasaan juga pernah. Klasifikasi nilai, memilih, menilai, mengambil tindakan. Itu bagian dari klarifikasi nilai. Kemudian role model, perawat harusnya menjadi role model dalam setiap supaya dapat memuaskan kepentingan pribadi, tidak mendominasi konflik dan lain sebagainya. Fungsinya dari role model. Nah, nah, puas akan hidupnya, tidak demi stres, mengembangkan. Apakah Anda sudah menjadi role model? Ya, kalau sekarang stres seperti belum ya. Belum. Ya, altruism tadi selalu dibicara altruism ya. Altruism. Ya.
Kemudian etik tanggung jawab, ini kode etik. Sikap Komisi Teraputi nih. Nah ini selalu muncul. Kalau yang lainnya saya jarang. Tapi kalau ini saya bilang ini selalu muncul juga ini. Silakan. Ya, berhadapan, kontak mata, membungkuk, mempertahankan sikap terbuka, relax. Ini tadi di awal-awal sudah dibahas ya. Dilakukan kesejatian, empati, hormat, konkret. Kemudian sikap terbetik yang melalui perilaku nonverbal. Bisa vokal, secara tindakan, secara objek, ruangan, secara sentuhan. Ini non verbal. Ada sentuhan tuh. Terima kasih. Nah, silakan kalau mau baca bahan bacanya itu banyak. Nah, itu ya. Banyak ya, banyak. Materinya nanti silakan teman-teman dipahami dari awal. Ini banyak banget yang harus dibaca. Saya hanya seulas saja membacanya. Tapi hari ini teman-teman harus membaca sebanyak 3 kali. Baca banyak sebanyak berapa kali? 3 kali. Ini akan saya langsung diberikan, langsung saya share ke materi umum ya. Saya share ke materi umum. Oke, siap. Akan saya share ke materi umum. Bisa tinggal di print aja. Mau di print ya boleh. Ini saya share. Semua yang saya berikan tuh bisa di print, silakan aja kalau mau di print materinya. Dan kita bahas besok berarti tinggal apa? Kita berurutan berdasarkan FR. Ini bisa dua-duanya. Ini PPK apa CPNS ini? Di CPNS bisa kalau Anda mau masuk SKD itu ini komunis terapeutik juga ada ya. Kalau PPK udah jelas. Kalau Kak Budi itu Kak Budi sih ngelamar apa Kak? Contoh soal nanti ada di kalau soal-soal nanti di ini di apa di grup soal-soal. Contoh soal di grup. Nah, ada waktunya nanti dikasih. Ya iyalah, kalau komunis terapeutik ya P3K lah ya. Kemarin kemarin pagi belajar nggak? Kemarin pagi ini nggak apa lihat penjelasan saya terkait dengan kisi-kisi. Ini komunikasi terapeutik termasuk juga yang ada di ujian P3K. Jadi, tapi kalau di CPNS itu adanya di SKB. Kalau di SKD nggak ada. Ya, bentar, saya share dulu ya supaya Anda aman. Oh, kemarin nggak ikut. Rekamannya sudah ada di materi umum kok. Rekamannya selalu saya simpan di materi umum. Rekamannya udah kok. Kamu sudah fix ya. Saya akan share di tempat Anda materi umum. Ah, satu, mana satu lagi materi umum.
Ya, silahkan dibaca. Sudah saya share ke materi aja. Silahkan dibaca. Bagi yang baru datang, ingat kita mulai jam 5. Selesainya ya, ya selesainya aja. Ini yang sudah kita bahas, teknik, tahapan, serta analisa diri dalam komunikasi robotik. Sudah selesai, silakan dibaca karena saya mengulang saja. Dan saya pastikan ini jawab soal-soal ini keluar. Untuk pembahasan soal ada di grup, ya, ada di grup. Saya tidak akan bahas soal di sini. Ya nantilah sesuai jadwalnya, ikut aja. Yang sudah, ini kan baru awal-awal kan, ini baru materi yang pertama kan. Di ini apa di mana kemarin tuh? Coba saya cek ulang ya. Saya cari dulu, bentar. Saya cari dulu. Mengacunya ke sini, Bapak Ibu. Permennya kemarin sudah ya. Permen no 35, 35. Mana permen nomor 35? Nah, ini 2019. Kita mengacunya ke sini nih. Nah, saya ini dulu karena di Anda belum ada. Ini nih kalau nyari yang yang ini apa? Eh, disuruh nyari yang pro. Ah, nggak beres. Kita teman-teman ya. Malah ke sini. Bentar dulu. Harusnya gini. Nah, kita mengacunya ke sini, ke permen ini. Ini adalah kisi-kisinya. Dan kemarin sudah dibahas. Coba lihat Anda. Anda ahli di... Nah, di sini nih. Ini ada komputer putih ya. Komputer ada. Komputer. Ini di terampil loh ya. Kemudian di ahli, lihat di ahli. Di ahli. Di ahli. Ahli. Mana ini? Ahli muda. Ahli pertama di atas. Nih, ahli pertama. Yang keluarga. Di sini nih. Komunikasi terapeutik. Ada ya. D3 maupun ahli ada. Itu ya. Jadi kita mengacu pada kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah. Ya, mengacunya sana. Lagi nih, ada nanya lagi. Yang baru gabung silakan baca. Apa masih bukan bimbang gelombang? Masih Kak, masih ada gelombang 14, masih ada. Ini kan belum, masih ada gelombang 14. Gelombang 14 itu mungkin 2 minggu yang akan datang dimulai. Devriana Amelia, ya. Silakan baca, tugas Anda baca. Hari ini 3 kali baca, harus bisa. Semuanya harus bisa. Kita tutup untuk pagi ini. Tapi suka ada yang nanya, ini sudah habis belum? Katanya. Silakan cek di materi umum ya. Materinya sudah saya berikan. Permen pun nanti saya berikan nih. Takut Anda belum punya. Saya di materi umum, saya kasih juga nih materi umum. Nah, materi umum. Permennya dikasih. Dah, semuanya sudah dikasih. Nggak ada alasan bahwa saya tidak tahu kisi-kisi. Oke? Nggak ada alasan. Saya nggak mau ada alasan. Baik, itu saja untuk pagi ini. Tugas Anda adalah membaca materi komunikasi terapeutik. Ada sekian puluh halaman. Boleh di print, silakan dibaca. Tugasnya 3 kali baca. Tugasnya 3 kali baca, ingat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.